Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dalam program Dialog Kesehatan untuk pagi hari ini. Bersama dengan saya Billy ya, yang menemani dari jam 7 pagi tadi. Sahabat, pada kesempatan pagi hari ini masih pagi dikarenakan masih jam 9:09. Bagus ya, jam 9:09 ini. Dan pada pagi hari ini kita berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan dengan Bapak Andi Purwanto dari Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita tersambung via Zoom ya. Berarti kalau tersambung via Zoom, Anda harus segera geser ke channel YouTube Suara Sidoarjo Live, yang saat ini sudah bersama dengan kita sejak 10 menit yang lalu sepertinya. Dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Andi Purwanto. Baik, selamat pagi Mas. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sedang ada di kantor Dinas Kesehatan ya? Iya, betul. Ini karena saya juga mendengar ada yang berbincang-bincang juga di sekelilingnya ya. Iya, sebelah lagi Zoom meeting juga. Oh, lagi Zoom meeting ya. Berarti ada kegiatan ini, Pak? Iya, betul. Baik. Ini yang kita bahas adalah sosialisasi siaga bencana dalam pandemi COVID-19 mungkin yang pada pagi hari ini kita sampaikan kepada sahabat Suara Sidoarjo yang sedang mendengarkan ya. Ini sebelumnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini terkait dengan rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ini. Maksudnya dari Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sosialisasi siaga bencananya seperti apa Pak Adi? Baik, terima kasih untuk kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Untuk seksi pelayanan kesehatan rujukan, kegiatannya salah satunya adalah untuk pelayanan rujukan pasien COVID-19. Jadi untuk sosialisasi kegiatannya kan lebih berfokus kepada teman-teman yang jadi promosi kesehatan, cuma kegiatan rajin langsung ke masyarakatnya. Tetapi untuk kegiatan kami lebih banyak memang mengatur mengenai rujukan untuk COVID-19-nya Pak. Seperti itu untuk seksinya kami. Oke, baik, jadi Pak Andi maksudnya ya, saya panggilnya Pak Andi saja ini. Karena pada pagi hari ini juga tersambung via Zoom, jadi saya juga bisa langsung tahu Pak Andinya seperti apa ini. Mau saya panggil Mas juga sepertinya Bapak sajalah ya. Baik, kemudian untuk saat ini seperti apa tugas-tugasnya mungkin bisa disampaikan ini Pak Andi? Baik, untuk tugas-tugasnya sekarang kan tanggal 17 ini kebetulan kan hari keselamatan juga kan untuk teman-teman Promkes tadi pesan juga. Untuk dalam situasi pandemi COVID ini sudah berjalan hampir mau 7 bulan, sehingga protokol kesehatan tetap harus dilanjutkan baik oleh masyarakat awam maupun tenaga kesehatan. Jadi saya titip pesan juga untuk teman-teman yang ada di masyarakat dan juga di layanan, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan seperti memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, seperti itu. Oke, baik. Jadi hari ini hari keselamatan tenaga kesehatan ya. Tadi juga saya sempat lihat ini di beberapa foto dokter-dokter yang kebetulan ada di WhatsApp saya. Ini seperti Dokter Hato dari RSUD, kemudian ada Dokter Hato Ila juga ya. Dari Dinas Kesehatan juga pakai airborne-nya juga ini. Berarti hari keselamatan kerja hari ini. Untuk esensinya sendiri mungkin untuk hari keselamatan kerja ini seperti apa untuk tenaga kesehatan ini, Pak Andi? Ya, esensinya di sini adalah selama dalam masa pandemi ini semua masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Poinnya di sini tetap yaitu 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke. Apalagi kan sekarang masyarakat kan sudah jenuh dengan adanya pandemi dari mulai bulan Maret sampai dengan sekarang, kasusnya juga
terus berkembang. Nah, ini semua kan juga peran serta dari masyarakat untuk menjaga tentara yang bekerja sekarang kan adalah tenaga kesehatan ya, baik yang Betul. ada di masyarakat maupun yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila masyarakat tidak melakukan protokol kesehatan, sampai kapanpun pandemi ini juga tidak akan selesai. Betul Dan sekali. apabila masyarakat ini yang merasa sakit atau tidak merasa sakit tetapi kontak dengan pasien COVID, nah dia tidak melakukan protokol kesehatan, terutama berkunjung di fasilitas kesehatan, pastinya akan membahayakan bagi tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu, Mas. Baik. Jadi memang untuk saat ini juga sudah 7 bulan ya pandemi kita lalui. Ya, betul. Dan peran tenaga medis ternyata juga sangat vital, bahkan bisa saya katakan tidak tergantikan ya oleh tenaga lainnya, karena saat ini juga sosialisasi, kemudian juga himbauan-himbauan ini juga harus disampaikan langsung oleh tenaga-tenaga medis, sahabat, karena hal ini untuk menjaga tidak ada miskoneksi begitu ya untuk seluruh masyarakat, terutama terkait dengan protokol kesehatan ini. Nah, ini Pak Andi mungkin nanti juga bisa dijelaskan ya, sosialisasi siaga bencananya ini seperti apa saja. Tapi akan kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amarta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu, air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti daripada Jala Sidi Amarta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, kemudian juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, patih, membantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Baik sahabat, saya juga punya informasi lain untuk Anda. Kali ini dari dunia kesehatan juga ya. Informasi terkait dengan mata. Karena mata adalah jendela dunia, Anda harus selalu merawat dan menyayangi mata Anda. Salah satunya bisa mengkonsultasikan seputar keluhan kesehatan mata kepada Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Sahabat, Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Anda bisa percayakan kesehatan mata Anda kepada Rumah Sakit Mata Fatma dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19 ya. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma ada di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Sahabat bisa telepon di 031 787 9857 atau di 031 9978 2000. Sekali lagi 031 787 9857 atau di 031 99 78 2000. Extension di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, pada pagi hari ini masih bersama dengan satu sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Andi Purwanto. Beliau merupakan salah satu dari seksi pelayanan rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan sejak tadi, sebenarnya bentuk sosialisasi siaga bencana sendiri kepada masyarakat ini seperti apa Pak Andi? Baik, untuk kegiatan sosialisasi siaga bencana, kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi baik di masyarakat secara langsung melalui media-media yang ada di Instagram, dan juga ada di kegiatan-kegiatan kami dengan paskes-paskes, juga sudah kami sampaikan untuk siaga. Sebelum pandemi ini pun kami juga sudah melakukan kegiatan dengan kesiapan dari paskes jika terjadi suatu bencana, Bapak. Baik, kemudian itu bentuk sosialisasinya seperti apa Pak? Mungkin berupa himbauan atau seperti apa ini? Oke, kegiatannya kebanyakan berupa himbauan, terus tetap siap siaga bersama BPBD. Biasanya kita juga BPBD juga menyampaikan kepada masyarakat fokusnya ke siap-siagaan untuk terjadinya suatu bencana. Karena bencana sendiri kan ada 3 jenis ya, ada bencana alam, non-alam, dan juga bencana sosial. Jadi semuanya itu bisa kita lihat. Selain itu masyarakat juga bisa tahu kegiatan-kegiatan kami di websitenya di Sidoarjo juga ada. Tapi fokusnya kami yang ada di seksi pelayanan kesehatan juga untuk kesiapsiagaannya lebih banyak berfokus pada kesiapsiagaan dari vaskes
untuk menghadapi bencana, baik bencana apapun itu bentuknya. Kalau sekarang kan lebih banyak bencananya pandemi atau Non alam gitu ya. alam. Nggih, betul. Berarti untuk saat ini yang difokuskan adalah dari segi fasilitas kesehatan ini. Betul, kesiapan dari Vaskesnya sendiri. Baik, kemudian untuk saat ini mungkin seperti apa untuk ketersediaan dari Vaskes sendiri nih Pak Andi? Baik, untuk Vaskes sendiri kan kita ada namanya Vaskes tingkat pertama dan juga lanjutan. Untuk yang Vaskes tingkat pertama ini salah satunya adalah puskesmas dan juga klinik-klinik. Puskesmas dan juga klinik-klinik ini juga dokter praktek swasta juga mengetahui mengenai protokol kesehatan yang baik untuk melakukan perawatan terhadap pasien, baik pasien terduga maupun pasien yang sudah pasti COVID-19. Sistem rujukannya sudah kita bangun, jadi kalau ada pasien selalu menghubungi rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi tenang baik. aja, kalau masa-masa pandemi sudah berjalan sejak lebih dari 5 bulan kemarin, itu sudah kita di statusnya untuk Vaskesnya sudah safe karena jumlah DP ruang isolasinya juga sudah mumpuni dan juga rumah sakitnya sudah banyak. Kalau awal-awal kemarin memang kita semua masih belajar karena pandemi ini berlangsung begitu cepat dan menyebar, sehingga kemarin kami bersama tim menata semua Vaskes yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Oke, baik. Jadi memang saat ini untuk fasilitas kesehatan seperti tadi dikatakan Pak Andi juga sudah mulai stabil dan tertata begitu Pak ya? Iya. Oke. Kemudian untuk saat ini dari segi tenaga kesehatan sendiri dalam menghadapi hal seperti ini sudah seperti apa Pak mungkin kesiapannya? Karena sudah 5 atau 7 bulan ini ya kita menghadapi yang namanya pandemi. Iya betul. Kalau kita sih sekarang ini kalau dibilang semangatnya kendur tidak. Tetap semangatnya tetap kita semangat untuk melawan COVID-19, tapi sisi jenuhnya juga pasti ada, apalagi sekarang semangat masyarakat juga lagi kendor-kendornya. Betul. Di mana-mana itu lagi lost semuanya, lost dulu bahasanya sekarang ini. Kalau kamu mau jalan-jalan kemana ya monggo terserah, itu bisanya sekarang kan. Beda di awal-awal kita kayaknya masih di-strain kan PSBB 1, 2, 3 dan sebagainya. Dengan adanya itu sehingga kami dari Vaskes melihat semua pasien yang belum tersaring bahwasanya dia itu terinfeksi COVID-19 atau tidak, kita anggap semuanya sama, bahwasanya dia kemungkinan terinfeksi, sehingga APD yang kita pakai semuanya APD yang lengkap untuk pasien-pasien itu. Kalau di puskesmas sendiri itu sekarang kan ada namanya poli-ISPA atau pelayanan rawat jalan untuk kasus-kasus batuk pilek atau infeksi saluran pernafasan. Di situ teman-teman pasti akan menggunakan APD lengkap atau hazmatnya dipakai di situ. Jadi difilterisasi di depan sudah kalau di rawat jalannya puskesmas. Kalau di rumah sakit kan kebanyakan pasien-pasien rujukan, dan kalau rujukan pasti sudah tahu dia rapidnya seperti apa, apakah sudah di swab atau seperti apa. Oke, baik. Jadi memang sudah dipersiapkan sampai dengan tingkat puskesmas ya. Ini nanti saya juga justru ingin menanyakan juga ini untuk sistematisnya kalau rujukan dari puskesmas ke mungkin ke tempat-tempat rujukan lainnya ini seperti apa. Tapi ini ada pertanyaan yang sepertinya sudah masuk melalui redaksi nih Pak Andi. Kita coba ke Karin dulu ya. Baik, Rin. Iya, jadi ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Ratna di Tanggulangin. Sebelumnya dari pihak Dinkes sendiri jika mau melakukan sosialisasi kepada masyarakat, apa ada tahapannya ya atau langsung menuju ke lokasi untuk sosialisasi? Oke, jadi ini menanyakan untuk tahapan-tahapannya kalau ingin melakukan sosialisasi, apakah langsung begitu atau mungkin ada beberapa step yang harus dilalui terlebih dahulu? Oke. Biasanya kalau misalnya ada kegiatan sosialisasi itu ada 2 jenis Pak, biasanya request dari masyarakat atau mungkin sudah terprogram dari kita. Baik request dari masyarakat maupun terprogram dari kita, sebelum kita datang ke lokasi, kita selalu komunikasi dengan puskesmas wilayah, ada tenaga promosi kesehatannya. Nah nanti di situ pasti akan diarahkan desa atau wilayah mana yang akan kita lakukan promosi kesehatan. Pasti kita akan kulon atau izin dulu kepada wilayah, nanti dari wilayah itu akan disiapkan sasarannya siapa aja, kegiatannya seperti apa, medianya seperti apa. Nanti kita diskusi di situ sebelum hari H kita pelaksananya seperti apa. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung datang begitu enggak ya Pak ya? Enggak. Oke.
Jadi memang saat ini ada yang biasanya mengajukan request. Kemudian untuk non request sendiri mungkin dinas kesehatan yang mendatangi juga ada berarti Pak ya? Kita sudah punya schedule atau jadwal kegiatan kita ngapain aja untuk sosialisasi kegiatan, baik bukan hanya bencana ya, kegiatan yang lain juga gitu. Kita turun ke masyarakat juga ada targetnya sendiri-sendiri, jadwalnya sendiri-sendiri. Tapi kondisi pandemi seperti ini kan kegiatan mengumpulkan orang banyak kan tidak mungkin. Jadi media sosial kita yang kita gencarkan untuk sosialisasi apapun yang bertujuan untuk kesehatan. Baik. Jadi memang saat ini untuk tempat-tempat yang biasanya tadi kalau disampaikan kan ada yang request. Nah ini yang didatangi ini biasanya karena apa Pak? Kalau boleh tahu juga. Kalau yang didatangi kan karena kita masalah kesehatan, contoh aja, misalnya daerah-daerah yang sering terjadi bencana angin puting beliung atau banjir, kita selesai kegiatan di sana. Kalau penyakit biasanya apakah di situ sering terjadi DBD atau mungkin di situ terjadi sering diare, kita datangi juga seperti itu. Jadi sudah ada materinya seperti apa yang akan diharapkan sasarannya untuk mengubah perilaku masyarakat. Baik, jadi juga melihat kondisi di wilayah tertentu ya. Misalkan sering terjadi DBD, berarti ini yang disosialisasikan di wilayah tertentu tadi terkait dengan DBD. Dan misalkan kalau pandemi gini kan biasanya ada juga tempat-tempat yang dulu pernah jadi zona merah, tapi sekarang sudah menjadi zona hijau. Mungkin seperti kita ketahui di Wonocolo begitu Pak ya. Ini juga betul. Menjadi tempat untuk dilakukan sosialisasi juga ya. Tapi ya sekarang ini kan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang banyak ya Pak ya. Dan ya kita tugasnya tetap koordinasi dengan puskesmas untuk pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat, dan juga ada bidan-bidan desa yang memegang wilayah di masing-masing desa di Kabupaten Sidoarjo ini. Oke, baik. Jadi memang tidak langsung ujuk-ujuk datang ya, meskipun dari request maupun dari schedule-nya dinas kesehatan sendiri tetap berkoordinasi. Apalagi saat ini juga seperti kita ketahui memang tidak bisa langsung mengumpulkan banyak orang, meskipun dikumpulkan juga biasanya jumlahnya terbatas sih Pak ya. Betul, tidak selalu protokolnya dilakukan. Baik. Nah ini yang ingin saya tanyakan tadi adalah terkait dengan sistematis rujukan dari puskesmas ke rumah sakit ini seperti apa? Mungkin kalau ada warga yang mungkin ingin mengajukan mungkin isolasi ya, seperti yang beberapa waktu lalu juga sempat sering terjadi nih. Sekarang ini kan image-nya masyarakat kalau pemeriksaan COVID-19 atau COVID-19 ini kan takut untuk dilakukan isolasi. Betul. Tapi juga ada yang masyarakat yang sadar diri bahwasanya saya sudah kontak, sudah di swab, sudah ada hasil, saya harus bagaimana. Nah, kalau yang bersangkutan ini tanpa gejala atau orang tanpa gejala OTG, dia itu memang bisa isolasi mandiri di rumah, atau yang bersangkutan kalau memang kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri atau sering kontak dengan anggota keluarga yang lain, tidak punya kamar mandi sendiri, rumahnya sempit, bisa menghubungi pihak puskesmas, kemungkinan akan dipindahkan isolasi di Polder Delta Sinar Mayang untuk pasien-pasien yang OTG. Kalau pasien tersebut ada gejala apapun atau mungkin ada komorbid, itu dari puskesmas akan berkomunikasi dengan pihak rumah sakit rujukan. Nah, pihak rumah sakit rujukan akan mempersiapkan apakah ada ruang isolasi, butuhnya fasilitas pendukung apa butuh ventilator apa tidak. Nah, nanti di situ kalau sudah disiapkan semuanya, baru dari pihak puskesmas akan membawa pasiennya ke rumah sakit. Seperti itu Pak. Baik, jadi memang tidak semua yang melakukan pemeriksaan ini kalau misalkan ditemui adanya tanda-tanda COVID-19 maupun yang memang tidak memiliki gejala sama sekali atau kita sebut dengan OTG ini harus menjalani isolasi di tempat tertentu ya, bahkan bisa di rumah ini Pak ya. Jadi tidak harus di mungkin rumah sakit atau mungkin di hotel. Tapi kalau hotel ini kan memang mungkin untuk yang mungkin rumahnya padat begitu ya. Iya, tapi sekarang ini kan kita tahu sendiri masyarakat kita juga agak sedikit sulit ya untuk isolasi di rumah. Kita harus tetap saling menjaga bahwasanya isolasi di rumah benar-benar 14 hari stay safe di dalam rumah. Ya, kadang-kadang orang-orang kan cuek langsung mau jalan-jalan, mau apa wis. Nah, itulah jadinya kita. Benar sekali ini. Apalagi beberapa waktu lalu Pak Syaf juga sempat bilang ini, ada loh untuk yang baru saja selesai isolasi baru
satu hari, ini besoknya langsung belanja begitu ya. Ini padahal juga harus seminggu dulu ini. Baru pulang dari tempat isolasi, selang satu hari langsung belanja begitu ya. Ya mungkin merasa sudah jenuh mungkin ya. Jadi orangnya susah untuk diarahkan. Betul. Nah ini juga harus dipahami sahabat ya, yang saat ini sedang mendengarkan. Baik, masih saya undang untuk sahabat Suara Sidoarjo lainnya untuk bergabung lewat panggilan telepon di 0318961514. Ada WhatsApp-nya juga ya. Nanti bisa call langsung di situ atau nanti bisa juga di WhatsApp yang satunya lagi. Ini khusus untuk pertanyaan lewat WhatsApp di 082132640109. Juga bisa berbagi pertanyaan di kolom komentar kami yang ada di channel Suara Sidoarjo Live, karena saya lihat ini yang sedang menonton juga cukup banyak tadi sampai dengan 10. Ini bisa ditinggalkan lah pertanyaannya di kolom komentar ya. Kemudian untuk sahabat Suara Sidoarjo yang lain, nanti kita akan berbincang-bincang lagi sampai dengan jam 10 dengan Bapak Andi Purwanto dari Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita jeda terlebih dahulu, ada beberapa pesan yang akan hadir. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilbub Sidoarjo 2020. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas. Biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar, biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Baik sahabat, informasi lain untuk Anda yang saat ini sedang bersama dengan saya dalam program Dialog Kesehatan, ada informasi terkait dengan air. Jadi sahabat, karena air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita, pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Sahabat, untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat.
Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger ya. CV Lantabar Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih dalam program Dialog Kesehatan bersama dengan Bapak Andi Purwanto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ya. Beliau merupakan seksi pelayanan rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah tadi sempat ada sign lagi nih Pak dari ruang redaksi yang sudah masuk ya. Atau mungkin nanti kita coba cek di kolom komentar YouTube, barangkali sudah ada yang bergabung. Tapi saya coba ke redaksi dulu deh. Ada Karin nih. Rin, tadi ada sign masuk ya Rin ya dari ruang redaksi. Karin. Baik. Iya. Iya, bisa jadi disampaikan ini pertanyaan. Ya, tadi ada send masuk pertanyaan mungkin yang masuk. Iya. Jadi ini sudah ada yang masuk. Yang pertama dari Safira di Candi. Kemarin saya ini kan sempat mengobrol bersama teman-teman saya mengenai data persebaran pasien COVID di Kabupaten Sidoarjo. Dan kalimat teman saya yang masih saya ingat sama saya adalah saya itu tidak boleh disuruh untuk terlalu percaya dengan data karena itu kan sifatnya dan perhitungannya juga menggunakan teknologi dan pastinya kadang-kadang suka terjadi error. Terus yang kedua dari Talita di Seruni. Selamat pagi Pak Andi dan Mas Billy, ini saya mau sharing cerita saja. Kan sampai saat ini masih banyak dilakukan sosialisasi dan juga pembagian masker. Cuma yang saya herankan ini, kadang orang-orang yang membagikan masker itu tidak menggunakan sarung tangan kesehatan. Jadi ketika masker yang dibagikan itu kan satuan, dan dibagikannya itu langsung terkena tangan, padahal kan kita tidak tahu tangan orang itu benar bersih atau tidak. Baik, terkait dengan sterilisasi berarti yang kedua tadi. Yang pertama mungkin tadi terkait dengan data ya. Tapi kalau dari sistem rujukan sendiri seperti apa Pak saat ini Pak? Untuk pertanyaan pertama yang mengenai data, kebetulan kan di tempat kami ada tim data sendiri Dinas Kesehatan mengenai perkembangan data COVID-19 yang di Kabupaten Sidoarjo. Memang benar kalau memang data itu kan sistem dengan teman-teman dan terjaring dengan teman-teman yang ada di puskesmas juga. Kalau dengan bilangnya jangan percaya 100%, tanda kutip bukan karena sistemnya yang berubah-ubah, tetapi kejujuran yang bersangkutan untuk menyampaikan kondisinya saat ini. Nah, itu yang perlu kita pegang. Jadi di sini misalnya kasusnya di lokasi A. Di lokasi A ada satu orang keluarga yang salah satu orangnya merasa ada keluhan dan dia periksa. Ternyata dia terkonfirmasi COVID. Tetapi ternyata dia tidak mengaku dia habis dari mana. Nah, data itu muncul si A menjadi pasien confirm COVID. Seminggu berikutnya ternyata teman si A, karena si A tidak jujur dia bertemu dengan siapa, teman si A tersebutlah yang terkonfirmasi COVID. Nah, ini data ini sehingga orang melihat data itu asli apa enggak sih, kok tidak ada turun-turunnya trennya. Sebenarnya trennya itu naik turun gitu ini sekarang. Tergantung dari masyarakat ini bagaimana protokol kesehatannya dijalankan. Peta sebaran yang disampaikan oleh Pemda COVID-19 itu sebagai warning atau kewaspadaan masyarakat bahwasanya di daerahnya masih ada penambahan kasus COVID-19 sehingga diharapkan protokol kesehatannya tetap ditingkatkan, jangan sampai kendor. Nah, apalagi sampai loss seperti sekarang ini ya. Berarti memang saat ini kejujuran dari masyarakat juga masih mempengaruhi data ya sebenarnya Pak ya? Betul. Oke, karena juga sering kali loh ini banyak yang masih takut swab juga ya setelah berpergian ini. Ini juga sangat berpengaruh. Ini juga masih berpengaruh Pak ya? Biasanya yang habis dari perpergian masih takut untuk menjalankan swab, ini takutnya nanti dirujuk untuk isolasi begitu. Ini masih banyak ditemui ya Pak ya? Iya, sebenarnya kalau pemeriksaan penunjang itu yang harus dilakukan apabila kita sudah pernah kontak dengan
pasien konfirmasi atau daerah yang terkonfirmasi. Tetapi itu kesadaran dari masyarakat juga masih kurang, sehingga ya tidak akan selesai seperti ini. Nggak tahu sampai kapan ini Pak ya. Ya kita harapkan semoga secepatnya Pak ya. Amin. Amin. Nah ini tadi terkait dengan pertanyaan kedua ini, apakah sudah ada sosialisasi juga terkait dengan pembagian masker? Karena biasanya kan mungkin selain dari tenaga kesehatan, ini ada juga ini beberapa mungkin kawan-kawan organisasi remaja dan lain-lain yang saat membagikan maskernya tidak dibuka dari plastiknya atau mungkin sudah dikeluarkan dari plastik, tapi membagikannya tidak menggunakan sarung tangan ini Pak. Betul. Masker merupakan salah satu alat bantu kita atau perlindungan diri kita yang kontak langsung dengan saluran pernapasan kita. Seharusnya masker yang kita gunakan adalah masker yang baru, yang bersih dan steril, tidak kontak dengan orang lain. Sehingga saran dari kami, kalau ada teman-teman yang rezekinya berlebih dan mau berbagi untuk masker, salah satunya pertama betul tadi pakai sarung tangan ketika pembagian masker, atau ketika masker tersebut dibagi untuk personal, diharapkan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik. Tetapi ketika waktu pembagian kantong plastiknya tersebut tetap pakai sarung tangan ketika memasukkan ke dalam plastiknya. Oke baik, jadi memang tidak boleh sembarangan begitu ya untuk sahabat-sahabat ini. Ini dari Dinas Kesehatan tapi juga ada sosialisasi Pak, mungkin terkait organisasi-organisasi kepemudaan yang biasanya kan masih semangat-semangatnya ini untuk ikut berbagi nih ya. Kita sebenarnya dari awal pandemi itu kita sudah ngasih contoh itu pembagian masker kepada masyarakat. Terus ada juga beberapa yang kontak ke kami untuk bagaimana sih caranya untuk membagi. Jadi kami sudah kasih tahu telepon bahwasanya pembagian itu harus tepat sasaran. Yang kedua, standar maskernya itu seperti apa. Yang ketiga, cara pembagiannya. Jadi untuk personal, anggap aja itu barang personal, jadi kebersihannya harus terjamin. Jadi jangan asal. Tetapi ya memang di masyarakat terkadang orang-orang kan ada yang tidak mau untuk tanya atau malu. Ya mumpung di sini ada informasi dari Suara Sidoarjo, silakan disampaikan, nanti monggo kalau mau berbagi silakan telepon Dinas Kesehatan, apakah kami akan berbagi apapun silakan. Baik, jadi tetap harus menjalankan protokol kesehatan juga ya. Betul. Untuk yang membagikan informasi terkait dengan protokol kesehatan juga ini. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi Pak Andi. Ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya. Ini masih saya undang juga untuk sahabat-sahabat yang lain untuk bergabung. Mungkin untuk channel YouTube kami bisa ditinggalkan di kolom komentar pertanyaannya, atau bisa WhatsApp dan call di 031 896 1514. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB, padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA,
WA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN Kes dulu ya. Ayo bayar iuran JKNK sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan, Bapak Andi Purwanto ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Beliau merupakan salah satu anggota dari Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Tadi ada pertanyaan memang sangat menarik ya, ini terkait dengan pembagian masker, tapi yang membagikan tadi tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian juga sudah diberikan himbauan agar besok kalau membagikan ini juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya, karena nanti percuma tidak steril dong untuk untuk maskernya karena tidak memakai sarung tangan. Nah, kita lanjutkan lagi terkait dengan peran dari Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ini karena tadi kan sudah disebutkan terkait dengan sosialisasi ya, mungkin bisa di-refresh ulang ini Pak, terkait dengan apa saja sih mungkin peran dari Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, apalagi di masa-masa seperti ini Pak Andi. Seksi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memang sosialisasi untuk kebencanaan lebih banyak berfokus kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang terutama adalah rumah sakit. Tapi kami juga kan di dalam seksi ini juga ada teman-teman dari Public Service Center atau PSC 119 Kabupaten Sidoarjo yang siap menerima telepon dan juga keluhan terutama untuk kegawat daruratan medik dan juga untuk kasus COVID-19. Segala bentuk masukan dan juga segala bentuk keluhan dari masyarakat bisa disampaikan, nanti akan kami akomodir, terutama berhubungan dengan pelayanan medik di Kabupaten Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri sekarang ini rumah sakit rujukannya sudah siap untuk menerima semua pasien COVID. Monggo, jadi kami saksikan ada pertemuan rutin dengan teman-teman dari rumah sakit supaya pelayanan terhadap kesiapsiagaan bencana non alam pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi tadi juga sudah ada call center juga ya di PSC 119 ini. Ya, di running text-nya dengan sudah ada kayaknya. Betul sekali, ini selalu diserahkan juga ya. Baik. Ini jadi untuk sahabat 119 ya, PSC-nya atau call center-nya, ini kalau diluarkan mungkin 991, dibalik ya 119 begitu. Yeah. Baik. Jadi untuk rumah sakit rujukan saat ini ada berapa Pak? Mungkin kalau boleh disampaikan? Ada 11. 11 ya. Baik. Yang ini tersebar di kawasan utara, selatan dan juga di barat juga ya? Atau di kota. Betul sekali. Jadi tidak perlu khawatir ini untuk seluruh sahabat Suara Sidoarjo terkait dengan ketersediaan fasilitas kesehatan. Nah ini ada satu pesan lagi dari ruang redaksi, saya coba ke Karin lagi ya Pak ya. Ada pertanyaan masuk datanya. Iya baik, benar sekali ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi dari Mbak Firda di Sidoarjo. Mau nanya ini, kan ada tetangga depan rumah saya itu sudah sekitar 2 minggu yang lalu di swab. Jadi semisal dia swabnya ini hari Senin, hasilnya itu positif. Pas dia coba swab lagi di hari Rabunya hasilnya sudah negatif. Nah menurut saya kadang pergantian status positif ke negatif inilah yang menimbulkan masyarakat kita itu takut sama swab dan rapid. Padahal kan kalau dipikir-pikir lagi perpindahan hasil swab itu nggak cuman pengaruh dari alatnya saja tapi juga bisa pengaruh dari kondisi tubuh sendiri yang sudah kembali normal. Oke, jadi ini mungkin jadi salah satu ya kalau menurut saya alasannya orang ini menjauhi yang biasanya baru saja menjalani isolasi mandiri begitu Pak? Iya betul. Untuk hasil pemeriksaan serologi maupun hasil dari swab itu memang membutuhkan waktu. Ada yang 1 hari jadi, ada yang lebih dari 1 hari jadi.
Terus untuk hari Senin sama hari Rabu, memang kan kondisi orang-orang itu berbeda-beda. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata kita positif, pasti ada keinginan dari kita untuk memperbaiki kondisi, baik secara fisik maupun psikologis. Sehingga kemungkinan 1, 2, atau 3 hari berikutnya kita periksa, hasilnya sudah negatif. Itu sudah alhamdulillah sudah. Berarti kita sudah yakin bahwasanya kita tidak ada virus di dalam tubuh kita. Jadi tidak perlu takut untuk dilakukan pemeriksaan swab. Nah, kan dengan swab kita sudah pasti, oh aku loh sudah clear, sudah sehat gitu. Baik, jadi memang tidak perlu khawatir juga ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal swab kan biasanya juga ada yang mengatakan kalau virus ini akan hilang setelah 10 hari begitu Pak ya. Ini yang saya dapatkan informasinya. Kemudian kalau belum sampai 10 hari tapi kegiatan kita juga sudah normal-normal saja dengan olahraga, ini kan juga hilang. Nah, ini apakah perlu dilakukan swab lagi memang Pak? Oh gini, untuk Permenkes yang baru, aturannya itu tidak perlu lagi untuk evaluasi swab berikutnya. Jadi swab penegakan diagnosa setelah isolasi mandiri 10 hari, itu sudah tidak perlu evaluasi lagi kalau tanpa ada gejala. Nah, kalau ada gejala, baru kita perlu tindakan di rawat inapan atau rawat jalan di rumah sakit atau puskesmas, seperti itu. Memang kan Permenkes itu terbit karena hasil dari penelitian para ahli, sehingga dinyatakan setelah 10 hari virus tersebut sudah hilang atau tidak menularkan ke orang lain. Seperti itu aturannya. Baik, jadi memang saat ini untuk sahabat Suara Sidoarjo juga tidak perlu bingung ya terkait dengan swab, karena sudah berkali-kali loh sebenarnya sudah dijelaskan ini, kalau sudah 1 kali dan tidak ada gejala maka tidak perlu dilakukan evaluasi atau swab kedua kalinya, begitu Pak ya? Baik, ini dikarenakan sudah kurang 5 menit lagi untuk kebersamaan kita ya. Ini sepertinya tadi juga tidak ada pertanyaan lagi dari ruang redaksi, tidak ada absen lagi. Nah, ini mungkin himbauan dari sahabat-sahabat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo khususnya untuk seksi rujukan ya, yang ada Pak Andinya ini, seperti apa Pak mungkin kepada masyarakat? Baik, untuk rekan-rekan Sidoarjo, Suara Sidoarjo, kami informasikan bahwasanya untuk menanggulangi pandemi COVID ini tetap kita harus menjalankan namanya protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak aman. Jadi jangan sampai terlena, jangan sampai jenuh dengan situasi seperti ini, tetap kita jalankan. Terutama teman-teman juga harus jujur, apabila ada keluhan atau tidak ada keluhan, segera sampaikan ke Paskes apabila panjenengan dari zona merah atau daerah terdampak, atau mungkin panjenengan kontak dengan saudara atau teman yang positif COVID-19. Dengan kejujuran yang Anda sampaikan, dengan Anda tetap menjaga protokol kesehatan, kita, petugas kesehatan akan terlindungi, masyarakat di lingkungan kita juga akan terlindungi, dan diharapkan pandemi ini akan segera selesai sambil menunggu program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Itu Mas. Baik. Kemudian untuk seluruh sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sedang mendengarkan perbincangan dari jam 9 tadi bersama dengan Bapak Andi Purwanto, memang pesannya adalah kita juga harus menjaga pola hidup kita ya, agar tetap bisa disiplin begitu. Apalagi saat ini juga tadi disampaikan di awal perbincangan, tentaranya sekarang adalah tenaga kesehatan. Dan untuk itu masyarakat juga harus mungkin membantunya tadi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, begitu Pak ya? Betul. Baik. Dan sekali lagi sebelumnya saya ucapkan juga untuk sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan ini, karena saat ini hari 17 September ini juga Hari Keselamatan Tenaga Kerja. Semoga nanti untuk seluruh sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan yang sedang bertugas selalu diberikan kesehatan Pak ya. Amin, amin, amin. Dan diberikan tambahan semangat juga ini untuk tidak lelah untuk membantu masyarakat ini. Iya, terima kasih. Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di kesempatan selanjutnya ya. Mungkin saya juga bisa mampir ini ke Dinas Kesehatan kalau kondisi sudah memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan bisa lewat Zoom dulu ya Pak ya. Ya. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Andi atas waktunya. Selamat siang. Baik, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Andi Purwanto, Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yang tadi juga sempat memberikan banyak sekali pemahaman ya. Jadi sahabat, kita juga tetap harus mentaati apapun protokol kesehatan yang berlaku,
karena saat ini kuncinya juga pada masyarakat sendiri. Nah, saya nanti akan menemani Anda lagi di program Jatim News Today di jam 11:05. Tapi sekarang harus bergeser terlebih dahulu ke ruang redaksi. Ada satu lagu dari The Script ya, The Man Who Can Be Moved.